Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Kamis untuk kita semua. Hari ini anak-anak kita akan belajar kembali bahasa Indonesia. Oleh karena itu, para guru berharap bahwa anak-anak tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam keadaan yang sehat, dan semangat untuk belajar hari ini. Oleh karena itu anak-anak siapkan buku Pena 5A, siapkan buku SPS Bahasa Indonesia untuk kita belajar bahasa Indonesia kali ini. Jangan lupa juga anak-anak menyiapkan alat tulis dan juga menyiapkan buku catatannya untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pembelajaran kali ini. Oke anak-anak, selamat belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita mulai hari ini akan masuk ke tema yang kedua. Pada subtema yang satu atau subtema yang pertama, tapi kita akan mulai dengan pembelajaran keempat. Mari kita lihat apa pembelajaran keempat yang harus kita dahulukan, yaitu cara memperoleh informasi dari teks. Hari ini kita bahas tentang informasi penting dalam sebuah teks. Oleh karena itu, sebelumnya kita akan belajar dulu bagaimana cara memperoleh informasi dari teks. Kalau kita sudah tahu bagaimana cara memperoleh informasi, tentunya kita lebih gampang mengetahui informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Oke, bagaimanakah langkah-langkah untuk memperoleh informasi dari sebuah teks? Mari kita lihat langkah yang pertama. Yang pertama tentunya kita harus baca judul teks terlebih dahulu, supaya kita bisa tahu apa yang dimuat di dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga harus baca seluruh teks dengan cermat, untuk kita bisa mengetahui isi daripada teks tersebut. Maksudnya apa yang dibahas, siapa yang dibahas, dan bagaimana cerita di dalam teks tersebut. Hal ini tentunya bisa kita dapat jika kita membaca dengan cermat teks tersebut. Dan yang berikut adalah kita membaca dengan cermat. Setelah itu kita akan dapat menggali informasi lebih dalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Jadi setelah kita baca, kita renungkan baik-baik apa yang dimaksud oleh isi teks tersebut. Sekarang mari kita agak mundur ke belakang ke pembelajaran 1 di subtema 1 ini, yaitu bagaimana mencari informasi penting dari teks tersebut. Ya, seperti kita ketahui, informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Fakta di sini adalah, yang dimaksud dengan fakta di sini adalah kejadian yang sebenar-benarnya terjadi. Ya anak-anak ya, fakta itu adalah kejadian yang sebenar-benarnya terjadi. Informasi adalah sekumpulan kejadian yang terjadi yang digambarkan dalam sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Kita lanjut. Jadi informasi itu dapat membuat seseorang mengetahui, ya anak-anak ya, mengetahui dan memahami sesuatu. Jadi kalau kita mengetahui informasi atau kita membaca informasi, kita dapat mengetahui dan memahami sesuatu yang ada di dalam teks tersebut. Nah, bagaimana cara memperoleh informasi tersebut? Nah, cara memperoleh informasi tersebut adalah dengan membaca tadi, dengan cermat. Harus kita baca dengan cermat, baru kita bisa dapat informasi di dalam teks tersebut. Kita lanjut ya, anak-anak. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku Pena anak-anak, Pena 5A di halaman 77. Kita lihat di sana ada sebuah teks yang judulnya Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang.
Sekali lagi Pak bacakan. Judul teksnya adalah Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Tugas anak-anak adalah anak-anak membaca teks tersebut. Setelah itu, kalau sudah membaca, video ini boleh di-pause sebentar. Sambil pause video ini, anak-anak membaca teks yang ada di halaman 77 Bu Pena 5A. Teksnya adalah Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Silakan anak-anak pause video ini dan membaca teks tersebut. Setelah membaca, baru anak-anak boleh melanjutkan video ini. Oke anak-anak? Selamat membaca. Nah, gimana anak-anak? Sudah baca bukan? Nah, kali ini kita maju lagi ke pembelajaran 3. Tadi pembelajaran 4 sudah, pembelajaran 1 sudah, sekarang pembelajaran 3. Kita sudah tahu bagaimana cara menentukan informasi, lalu kita sudah tahu apa itu informasi, dan bagaimana tips untuk mengetahui informasi dalam sebuah teks. Nah, sekarang bagaimana kita menyajikan informasi itu. Jadi sudah tahu bagaimana cara menemukan, sudah tahu apa itu informasi sendiri, dan sekarang mari kita menyajikan informasi penting tersebut yang tadi kita sudah belajar dalam bentuk peta pikiran. Nanti peta pikiran seperti apa, Pak akan berikan contoh pada video ini. Oke, kita lihat. Jadi informasi yang tadi sudah kita dapat, informasi penting yang tadi sudah kita dapat dari teks, kita akan sajikan dalam bentuk peta pikiran, ya. Peta pikiran seperti apa nanti kita akan lihat. Lalu peta pikiran itu adalah cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Oke anak-anak, sebuah diagram, entah bisa anak-anak buat kotak-kotak lalu dihubungkan menggunakan anak panah. Itu sebentar akan Pak berikan sebuah contoh peta pikiran yang baik. Ya, jadi kita sini belajar dulu. Peta pikiran itu dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif. Ya, cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Boleh menggunakan kotak-kotak, segitiga-segitiga, terserah. Ya anak-anak ya. Kemudian diagram tersebut itu akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal yang berhubungan dengan ide pokok, ya anak-anak ya. Jadi kalau kita sudah sudah temukan informasi penting tersebut, maka kita buat dalam sebuah diagram, ya tadi diagram itu. Lalu dalam diagram itu nanti sudah ada yang tadi namanya informasi penting kan anak-anak. Nah, dari informasi penting itu akan membuat kita lebih mudah untuk mengetahui ide-ide atau ide pokok di dalam teks tersebut. Jadi membuat peta pikiran dalam bentuk diagram ini sebenarnya lebih memudahkan kita untuk menentukan ide pokok dari teks tersebut. Ya anak-anak ya. Ide pokok dari teks tersebut. Ya. Sebenarnya ide pokok ini lebih mudah kita temukan jika kita memuat informasi-informasi penting atau membuat informasi penting itu di dalam sebuah diagram melalui peta pikiran itu. Ya anak-anak ya. Jadi sebentar ini kita akan latihan untuk melihat salah satu peta pikiran yang ada. Oke anak-anak. Nah, anak-anak tadi bukannya sudah membaca teks di halaman 77 bukan? Apakah masih ingat teks di halaman 77? Ya, benar. Teks di halaman 77 judulnya adalah Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Nah, untuk mengetahui bagaimana bentuk peta pikiran dari teks yang anak-anak sudah baca, Pak akan membuat sebuah contoh peta pikiran yang simple. Anak-anak bisa latihan sendiri di rumah bagaimana membuat peta pikiran. Ya, lalu anak-anak masukkan informasi-informasi penting ke dalam peta pikiran tersebut supaya bisa anak-anak temukan ide pokok dari setiap paragraf melalui peta pikiran tersebut. Nah,
Ini dia salah satu contohnya, ya. Judul yang tadi anak baca kan Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Nah, anak-anak bisa buat judulnya di dalam satu kotak, lalu ditaruh atau digambar di tengah seperti ini. Lalu bisa lagi buat kotak seperti ini, ya. Nah, ini bisa anak-anak isi dengan pertanyaan, ya. Pertanyaan apa? Pertanyaan yang jawabannya tentunya ada di dalam teks yang Nana sudah baca di halaman 77 tadi. Ya, oke. Mari kita lihat peta pikiran atau kotak yang pertama ini. Apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Jawaban daripada pertanyaan pada peta pikiran yang pertama ini sudah terdapat pada teks di halaman 77 tadi. Oleh karena itu, jawabannya adalah hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Ya, ini informasi penting anak-anak. Kenapa informasi penting? Karena ini berkaitan dengan nama tempat. Tempat apa? Tempat untuk diusulkan untuk dibangun Desa Bumi Gemilang. Ternyata Desa Bumi Gemilang itu, maaf anak-anak, maksudnya adalah tempat yang diusulkan untuk dibangun di Desa Bumi Gemilang adalah hutan wisata. Ya anak-anak, kenapa peta pikiran ini Pak bilang merupakan salah satu informasi penting? Karena di dalam peta pikiran yang pertama ini memuat tentang lokasi yang akan dibangun hutan wisata, yaitu di Desa Bumi Gemilang. Nah, ya ini Pak tulis ya, ini peta pikiran yang pertama. Oke. Sekarang peta pikiran yang kedua, mari kita lihat apa yang disajikan di dalam. Ya, oke. Tentunya peta pikiran yang kedua juga sama dengan peta pikiran yang satu. Kenapa? Karena jawaban dari peta pikiran kedua terdapat pada teks ini. Ya, teks tadi ini pada halaman 77. Nah, kita bisa buat juga dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang tentunya jawabannya ada dalam teks. Ini Pak coba buat menggunakan pertanyaan. Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Ya, kalau tadi kita pakai kata apa? Ya, kata tanya apa? Kalau di sini teks kedua kita pakai kata tanya siapa? Ya, anak-anak, ini patus dulu kedua. Ya. Nah, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Nah, sesuai dengan jawaban pada teks, maka yang mengusulkan itu adalah para pemuda di Desa Bumi Gemilang. Mereka mengusulkan untuk dibuatnya hutan wisata. Silakan anak-anak yang belum baca, boleh baca kembali untuk memastikan jawaban ini apakah benar atau salah. Ya, seperti itu. Kenapa informasi ini menjadi informasi penting? Karena informasi ini memuat siapa? Ya, memuat orang. Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Ternyata yang mengusulkannya siapa? Para pemuda. Oke anak-anak, ini peta pikiran yang kedua. Mari kita lihat peta pikiran yang ketiga. Nah, peta pikiran yang ketiga ini Pak juga buat dalam bentuk pertanyaan supaya kita bisa melihat jawabannya di dalam teks. Nah, ini peta pikiran yang ketiga yang Pak buat ya. Mari kita lihat. Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Jadi tadi pakai kata tanya apa? Lalu yang kedua siapa? Yang ketiga sekarang kita memakai kata tanya mengapa? Ya, berarti jawabannya karena. Ya kan anak-anak? Oke, mari kita lihat jawabannya. Karena mereka jenuh dengan mata pencarian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Nah, sekarang Pak tanya kepada anak-anak. Apakah informasi ini penting? Ya, benar sekali, penting. Karena ini menanyakan sebuah alasan. Alasan mengapa para pemuda yang tadi mengusulkan dibuatnya hutan wisata itu, mereka sangat ingin untuk membuat hutan wisata ini di desa mereka. Ternyata alasannya adalah karena mereka sudah jenuh dengan mata pencarian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan, ya.
Ya, ini penting karena ini merupakan salah satu inti dalam teks tersebut. Ya anak-anak ya. Yang terakhir atau peta pikiran keempat, artinya informasi penting yang keempat juga adalah, nah, Pak di sini pakai kata bagaimana. Oke, mari kita baca soalnya. Bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Ya. Jadi tadi ada kata apa, siapa, mengapa, dan kali ini adalah bagaimana. Ya, kita lihat saja jawabannya, langsung saja. Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Ya, ini merupakan kunci atau bisa disebut dengan inti daripada teks tersebut. Mulai dari apa yang diusulkan, siapa yang mengusulkan, kemudian alasan mereka mengusulkan, sampai kepada bagaimana mereka mempromosikan hutan wisata tersebut. Ya. Jadi keempat hal ini atau keempat daripada peta pikiran ini sangat penting informasinya. Sehingga Pak buat di dalam peta pikiran seperti ini, anak-anak ya. Jadi anak-anak jangan ketika melihat teks panjang anak-anak langsung takut, anak-anak langsung down. Tidak usah. Anak-anak cari apa yang paling penting dibahas di situ, atau informasi-informasi penting apa yang dibahas di dalam teks tersebut, supaya bisa dengan mudah mengetahui ide pokok dari teks tersebut. Ya anak-anak ya. Bisa anak-anak cari menggunakan cara seperti yang Pangeran punya, yaitu membuat daftar pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks tersebut. Ya anak-anak, dalam membuat pertanyaan jangan lupa untuk memasukkan 5W plus 1H, yaitu 5 what dan 5W plus 1H. Dibuat pertanyaan itu, lalu cari jawabannya yang terdapat di dalam teks. Ya anak-anak ya. Ini beberapa contoh saja yang Pak pakai kata tanyanya, yaitu kata tanya apa, lalu kata tanya siapa, lalu kata tanya mengapa, dan yang terakhir kata tanya bagaimana. Ya, anak-anak. Ini masih ada kata tanya lagi yang lain. Di mana? Itu tidak Pak pakai di sini. Oke? Lalu kemudian masih ada kata tanya lagi satu. Ya, anak-anak, yang tidak Pak pakai juga. Ya, jadi cara untuk menentukan ide pokok sebenarnya bisa dengan mencari informasi penting yang ada dalam setiap teks. Oke, anak-anak, Pak harap anak-anak semua terus berlatih, terus berlatih untuk menemukan informasi-informasi penting dalam sebuah teks. Ya anak-anak, tentunya kita sudah tahu bagaimana cara menentukan ide pokok di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, tapi informasi penting atau mencari informasi penting dalam teks itu juga merupakan suatu hal yang penting untuk anak-anak pelajari, supaya anak-anak lebih mudah dan lebih gampang lagi untuk menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Ya anak-anak ya. Oleh karena itu, teruslah berlatih, teruslah melihat sebuah teks itu sebagai bacaan yang menarik untuk dibaca, supaya anak-anak tidak kesulitan menemukan ide pokok, menemukan kalimat utama, menemukan informasi penting dalam teks tersebut. Jangan sampai lupa, jangan sampai bisa sulit untuk membedakan antara kalimat utama, ide pokok, dan juga informasi penting. Ya, karena ketiga hal tersebut sudah kita pelajari dan sudah kita dalami perbedaan-perbedaannya. Sehingga Pak harap ke depan anak-anak terus belajar lebih baik, lebih giat lagi bagaimana untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Oke anak-anak? Dan pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja anak-anak. Jangan lupa untuk terus belajar. Hari ini Pak tidak kasih tugas, tetapi Pak ingin supaya anak-anak terus berlatih di rumah tanpa harus menunjukkan kepada guru. Jadilah anak yang punya kesadaran yang tinggi, supaya ketika melihat sebuah materi baru tanpa diberikan tugas pun, kalian mau untuk berlatih sendiri.
Itu baru namanya anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, anak-anak yang mau belajar, anak-anak yang punya kesadaran diri yang tinggi. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Shalom.